oh anak saya mah nggak kemana-mana, dia di kamar, ternyata ya lagi nyabu, lagi ngechat gitu, lagi minum padahal di kamar dia sendiri. Itulah salah satu di kita yang salahnya itu, sering tidak memberi kesempatan ke yang muda, gitu kan? Yang tahu, ketika anak kita diberi dasar agama yang baik, dia akan melakukan hal yang salah pun pasti berpikir lagi. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Winda Antikasari di Sudut Pandang Generasi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Bapak Awan Rohdiat selaku Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sekaligus sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dapil 1 nomor urut 10. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah Pak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jargon segera. Langsung saja mungkin ya Pak, untuk mengefektifkan waktu gitu. Tapi kita ya berbincang tidak terlalu formal juga ya Pak. Ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai jargon segera. Nah, sudah banyak sekali ya Pak digembor-gemborkan adanya jargon segera ini. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih yang Bapak ketahui mengenai jargon segera? Sudut pandang saya atau menurut saya, segera itu dari selamatkan generasi ya. Ya. Itu menurut saya sangat penting sekali, dan oleh kita semuanya harus dipahami juga ke bawahnya, terutama ke generasinya. Gitu, dan dalam hal ini semua pihak harus ikut turut serta dalam menyelamatkan generasi. Memang segera itu selamatkan generasi ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih atau mengapa generasi ini perlu diselamatkan ya Pak? Ya, jelas karena tanpa generasi mungkin kita tidak akan ada penerusnya, ya, terutama para pemuda yang sekarang usia yang akan atau baru menginjak ke 17 tahun atau 18 tahun itu, apalagi dalam hal menghadapi pemilu sekarang ini terutama ya, banyak pemuda muda yang tidak mengetahui atau bahkan mereka belum paham apa yang disebut dengan pemilu atau bagaimana caranya. Ya, kita harus mensosialisasikan juga dalam hal ini ke generasi muda, karena bahwasannya nanti mereka pun akan melanjutkan hal-hal seperti itu, baik mereka di dalam politiknya atau jadi panitianya. Itu harus segera dilibatkan atau mulai dikenalkan, baik dari sekolah-sekolah, karena di sekolah pun udah ada ya yang mungkin sudah ada yang memasuki usia 17 tahun ke atas punya hak pilih istilahnya. Makanya kita harus turun ke bawah semua, ya terutama itu dari pihak KPU atau dari pihak Panas yang akan mensosialisasikan hal itu tersebut. Jadi memang generasi ini menurut Bapak sangat penting ya, karena kalau misalnya tidak ada generasi, siapa lagi yang akan melanjutkan pergerakan dari kita atau generasi dari kita ya? Terutama dari partai saya sendiri, saya pun sekarang sudah menumbuh kembangkan siapa pelapis saya. Satu saya tiada, mereka yang akan melanjutkan. Gitu. Jadi memang adanya generasi itu perlu diselamatkan untuk meneruskan dan turun temurun gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana dari jargon segera ini, apakah sudah sesuai dengan keadaan saat ini gitu Pak? Jadi selamatkan generasi, gitu. Dilihat dari di lapangan saat ini gitu. Nah, menurut saya ini dalam, apalagi sekarang di dalam saya aja termasuk generasi X ya, yang mana teknologi antara saya pribadi belum, karena udah tertinggal jauh ya dengan generasi, bahkan generasi muda lah yang lebih memahami ke hal itu ya. Maka dari itu kita pun yang saya sudah tua ini harus belajar juga mengikuti. Begitupun anak-anak muda ya, jadi harus berjibaku bahu membahu, bagaimana mengenalkan ke kita, kita pun bagaimana mengenalkan ke mereka.
jadilah terjalin hubungan baik, hubungan emosional antara yang tua dan yang muda itu ada kesinambungannya. Itu menurut saya begitu. Untuk cara untuk menyelamatkan generasi, salah satunya di antaranya itu, dan ada hal lain juga yang menurut saya pribadi, dengan cara apa atau bagaimana untuk kedepannya kita menyelamatkan generasi atau mengenalkan lebih baik lagi generasi, karena udah banyak tantangan di hari ini, mau atau apapun mereka harus paham juga dalam hal ini. Jadi memang jargon segera ini memang sudah sesuai ya Pak dengan keadaan saat ini, dimana dari generasi yang sebelumnya dan generasi sekarang itu memang harus saling berkesinambungan gitu ya, untuk menciptakan sinergitas gitu ya Pak. Terutama di rumah aja, misalkan saya dengan anak saya, ada saatnya saya sebagai orang tua, ada saatnya saya juga sebagai teman, gitu kan. Jadi jangan ada penghalang, tapi dengan beretika juga. Saya sebagai yang tua, yang muda saling menghormati. Nah, itu harus terutama beretika. Saya rasa hal ini mulai memudar kita, itu kembangkan lagi. Dan lagi yang lainnya juga, kita terutama ke generasi sekarang ini sudah banyak tantangan ya, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang sudah baru lepas SMP, udah rokok atau apapun, itu sangat baik. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita menjawab kita juga sebagai orang tua. Bagaimana cara mengatasi mereka, terutama dalam hal ini ya, sering pemerintah menggembor-gemborkan no drug, no drink gitu kan, ya. Itu sangat baik sekali saya rasa, tapi ya kemungkinan banyak juga orang tua yang tidak tahu, yang di sudut sana di jauh dari perkotaan, ada yang tidak tahu bahwa sana anaknya pernah jadi pencandu atau penggemar narkoba, siapa tahu kan. Sekarang kan merabah kemana-mana itu. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, mengawasi anak-anaknya, bagaimana anaknya harus supaya jauh terhindar dari itu. Tugas kita, tugas pemerintah juga untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Ya, jadi memang sudah sesuai ya Pak adanya jargon selamatkan generasi, kemudian yang perlu diselamatkan generasi itu kembali lagi kepada lingkup atau lingkungan kecil kita, terutama keluarga ya Pak. Karena keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan menyelamatkan generasi saat ini gitu ya Pak. Ya. Karena tanpa peran serta orang tua atau tanpa peran serta pemerintah, terutama orang tua lah ya, bagaimana cara mengarahkan anak terhindar dari bahaya-bahaya narkoba atau dari pergaulan bebas, itu sangat perlu untuk kita perhatikan. Anak-anaknya pulang sekolah, bila perlu pas pulang sekolah anaknya itu tanpa sepengetahuan anaknya kita buka kantongnya, atau ada apa atau bagaimana, itu tugas orang tua ya sebenarnya. Itu tidak berat sebenarnya kalau benar-benar kita melaksanakan untuk menjaga anak itu. Siapa tahu di dalamnya anaknya suka diam di mana. Saya pernah mengikuti pelatihan tentang bahaya narkoba pengantaran selama beberapa hari di Jakarta. Banyak kok orang-orang ternyata, anak saya mah nggak kemana-mana, dia di kamar, ternyata ya lagi nyabu, lagi ngistep gitu, lagi minum, padahal di kamarnya sendiri. Dianggapnya orang tua itu tenang-tenang aja. Itu yang saya bahayakan itu ya, terutama saya pernah mengalami muda gitu kan. Harus gimana gitu, jangan sampai anak-anak begitu begini gitu kan, itu bahaya sekali. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana kita dalam menghadapi generasi itu ya. Makanya saya sebagai pelaku pembina olahraga karate, terutama saya karate, nah itu bisa diselamatkan mereka dengan cara gemar berolahraga ya. Karena orang olahraga itu tidak mengenal apa yang namanya rokok. Kalau jadi atlet masa ngerokok gitu kan, masa minum gitu kan. Itu yang sangat perlu kita perlu kita tumbuh kembangkan ke mereka, tanamkan ke mereka. Siapa tahu hari ini mereka jadi atlet, suatu saat mereka jadi pembinanya. Saya dulu juga pernah jadi atlet, sekarang jadi pembina karate ya. Ada serta banyak bahan-bahan di kita itu
anak-anak sebagai atlet, kalau ada yang meluruskan, ya pemerintah harus cepat tanggap dalam hal ini, ikut serta dalam hal ini. Saya pun waktu itu ada anak-anak kelas 4 SD waktu saya eksis sekarang, dan nanti pun saya setelah selesai pemilu ini saya akan kembangkan kembali tentang olahragaan, terutama di bidang olahraga karate. Saya akan tumbuhkan kembali kepada masyarakat karena itu sangat penting. Ada anak kelas 4 SD yang tadi saya ceritakan jadi juara Asia di Malaysia Open. Di Malaysia Open pada tahun berapa itu kalau nggak salah. Itu anak kelas 4 SD jadi juara. Terus ada juga dari sedananya yang kelas 4 SD itu Salsabila ya, dari Banagara, sekarang dia udah bekerja ya. Terus Bujar sekarang udah keluar dari sekolahnya, itu dia masuk PPLP di Bandung, dari mulai SMP dia terbangkan ke Bandung, sekolah di Bandung kan dibina jadi atlet handal ya. Mudah-mudahan dia nanti setelah lepas sekolah di sini bisa mengembangkan ini di sini bersama saya. Saya udah tua lah, terus pantas jadi pelatih wae gitu. Nah, di situ berarti ada generasi ya, Pak. Ada generasi turun temurun gitu ya. Begitu. Baik di cabur yang lain itu begitu. Itu salah satu cara untuk menghindari kita dari bahaya narkoba. Ini yang harus sedang diperangi oleh pemerintahan kita. Tanggung jawab kita, tanggung jawab bersama. Mari kita perangi narkoba gitu kan. Sangat berbahaya. Karena orang yang begitu udah tidak ada kata mau maju atau apa, sangat berbahaya, baik bagi tubuhnya sendiri, baik juga untuk siapa yang akan melanjutkan ke generasi negara ini mau ke mana. Ya ini harus kita bina bahu membahu ya, itu karena harus ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua atau generasi tua ke generasi muda, itu harus ada. Jangan dikasih misalkan saudara Wina ya, Wina misalkan aktif di partai gitu, kasih kesempatan oleh yang tua. Ya saya udah merasa tahu, ayo Wina kau kayak gitu, harus begitu. Beri kesempatan mereka untuk berkarya. Siapa tahu dengan Wina bisa lebih maju lagi, bisa berkembang lagi. Itulah salah satu di kita yang salahnya itu sering tidak memberi kesempatan ke yang muda. Begitu. Jadi memang selamatkan generasi itu yang pertama itu yang paling penting di aspek keluarga ya Pak. Ya, dan keluarga, kemudian ada parenting juga ya itu. Kemudian ada pihak pemerintah juga ikut serta. Nah, tapi yang lebih mungkin sangat lebih spesifik itu memang ditekankan di lingkungan keluarga, karena yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Gitu ya Pak. Jadi dimulai dari keluarga. Keluar sebelum melangkah keluar, kita keluarga dulu kontrol kan, iya. Setelah baik kita kembangkan lagi di luar sana gitu kan. Saya rasa itulah untuk cara menyelamatkan generasi ya, bukan lewat olahraga aja gitu, agama gitu kan. Ketika anak kita diberi dasar agama yang baik, dia akan melakukan hal yang salah pun pasti berpikir lagi, tidak akan langsung dimakan, tidak, pasti berpikir lagi dosa ya gitu kan, bisa gitu. Itu yang sangat penting. Sekolah pun sama, semua unsur masuk di dalam. Saya rasa itu yang perlu kita pikirkan, dan kita bukan hanya dipikirkan tapi dilaksanakan itu memang untuk menyelamatkan generasi itu balik lagi kepada diri kita sendiri, kemudian pihak dari keluarga, bagaimana itu menyelamatkan anak-anaknya sebelum keluar nih, gitu ya Pak. Karena memang anak-anak kita sendiri mungkin ya, terutama anak Bapak gitu ya, akan melanjutkan perjuangan atau generasi Bapak selanjutnya. Nah, menyelamatkan generasi itu memang harus dengan hal-hal yang positif gitu ya Pak. Betul. Saya rasa kalau misalkan generasi muda dengan generasi yang tua ada komunikasi yang baik, bakal tidak terjadi ada miskomunikasi. Tidak ada, tidak ada, insya Allah. Yang sangat luar biasa sekali ya, sangat dapat dipahami sekali ya Pak, apa yang mengenai selamatkan generasi itu. Nah mungkin untuk closing statement terakhir, pesan Bapak mengenai selamatkan generasi. Saya pesan atau
pesan buat generasi. Mari kita pertahankan NKRI ya, untuk kemajuan, karena bagaimanapun juga kemajuan bangsa atau kemajuan negara ini ada di tangan pundak kalian. Gitu. Jadi memang segera ya Pak, selamatkan generasi. Bapak terima kasih atas waktunya, atas sharing yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat atau sampai kepada generasi-generasi gitu ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya juga sangat berharap sekali, mudah-mudahan ini terdengar oleh semua pihak yang mendengarkan program kita tadi. Dan bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat yang bisa kita semua ya. Oke, mungkin sampai di sini ya Pak pertemuan kita. Lebih lanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.